Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa di kegiatan pembelajaran daring hari ini. Kita bertemu lagi di mata pelajaran informatika. Sebelum kita mulai, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan apapun yang saya sampaikan hari ini itu membawa manfaat bagi kita semua. Sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Nah, untuk kegiatan hari ini adalah melanjutkan dari kegiatan di pertemuan yang kemarin. Nah, hari ini itu kita akan mempelajari tentang materi penerapan logika matematika yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang negasi, konjungsi, dan disjungsi. Kita langsung aja saya share untuk materinya, anak-anak. Silakan disimak ya. Oke, share materi. Nah, ini adalah materinya. Sebentar saya zoom dulu, begini. Nah, ini. Penerapan negasi, konjungsi, dan disjungsi. Sebenarnya selain ini kemarin itu ada namanya implikasi dan biimplikasi. Tapi di materi ini yang kita pelajari di penerapan ini hanya negasi, konjungsi, dan disjungsi anak-anak. Nah, mungkin kalian masih ingat negasi itu apa? Ayo, siapa yang ingat? Ayo, tolong dibuka memorinya semuanya. Konjungsi itu apa dan disjungsi apa? Oke, saya terangkan. Negasi itu sama artinya dengan not atau tidak. Jadi, negasi itu adalah kebalikannya. Kalau sebuah pernyataan itu bernilai benar, maka dia akan menghasilkan negasi bernilai salah. Nah, negasi itu punya tabel kebenaran. Jadi tabelnya adalah seperti ini ya. Jika pernyataan di sini diwakili dengan simbol P. Jika P, maka dia akan menghasilkan bukan P atau not P. Jika P itu pernyataannya bernilai benar, maka dia akan menghasilkan negasi bernilai salah. Dan sebaliknya, jika P itu bernilai salah pernyataannya, maka dia akan menghasilkan negasi bernilai benar. Contoh dalam sebuah kalimat atau pernyataan, P sama dengan 3 adalah bilangan ganjil. Negasi P akan menghasilkan 3 bukan bilangan ganjil. Begitu. Contoh lain, P, hari ini turun hujan. Negasi P, hari ini tidak turun hujan. Saya kira untuk negasi atau not, kalian sudah sangat paham. Jadi, dia akan menghasilkan sebuah nilai kebalikan atau sebaliknya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang adalah konjungsi. Mohon maaf untuk materi ini sebenarnya saya crop dari Google ya anak-anak. Jadi saya tidak usah ngetik. Jadi semoga saja materi di sini jelas. Sekarang konjungsi saya terangkan. Nah, untuk konjungsi dalam logika matematika itu artinya adalah dan, sedangkan kodenya atau simbolnya adalah seperti ini. Kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Kenapa disebut majemuk? Karena pernyataannya itu lebih daripada satu. Pernyataan itu bisa disebut sebagai premis. Sebagai contoh, satu ini ada premis 1, ada premis 2. Premis 1 disimbolkan dengan P dan premis 2 disimbolkan dengan Q. Tabel kebenarannya, P dan Q. Ini adalah sebuah pernyataan dan ini juga sebuah pernyataan. Berarti ada dua pernyataan. Ya. Jika P-nya bernilai benar, Q-nya benar, maka hasilnya P konjungsi Q dia akan menghasilkan nilai benar. Sebelum saya lanjut, saya kasih tahu ke anak-anak atau siswa-siswa saya semuanya bahwa dan dalam matematika itu artinya adalah kali. B dan S di sini, B ini diibaratkan bernilai 1, sedangkan kalau S nilainya adalah 0. Jika P1, Q1 atau P benar, Q benar, maka hasilnya benar. P-nya benar, Q-nya salah, maka hasilnya adalah salah.
P-nya salah, Q-nya benar, maka hasilnya benar. Dan sebaliknya, jika P-nya salah, Q-nya salah, maka hasilnya juga akan menghasilkan nilai salah. Kita lihat dalam contoh penggunaan kalimat. Perhatikan di contoh pertama. Premis 1 atau P, Anton seorang guru. Itu akan menghasilkan nilai benar. Premis 2 atau Q, Anton pedagang kain. Bagaimana jika dua kalimat ini diterjemahkan dalam tabel kebenaran? Yuk, monggo kita terjemahkan di sini satu-satu. P nilainya B, Q nilainya B, maka dia akan menghasilkan nilai B. Contoh, Anton seorang guru. Ini sebagai pernyataan P. Q-nya apa? Anton pedagang kain. Jika dikonjungsikan, maka di antara dua kalimat ini akan ditambahi dengan kata penghubung dan. Ini lihat, Anton seorang guru dan pedagang kain. Nah, kalimat ini adalah mewakili daripada di tabel kebenaran adalah peluang atau baris pertama ini. Nah, untuk baris kedua, 3, dan 4 bagaimana dalam hal membuat seperti ini? Kita coba di baris kedua, dari Anton seorang guru, seperti itu kan, benar. Anton pedagang kain, di sini nilainya salah. Bagaimana kalau salah? Berarti Anton bukan pedagang kain. Terus digabungkan, Anton seorang guru dan Anton bukan pedagang kain. Itu akan menghasilkan nilai di sini. Anton seorang guru dan konjungsi Anton, karena di sini nilainya S, benarnya kan ini, benarnya Anton pedagang kain. Kalau S-nya menjadi Anton bukan pedagang kain. Jadi Anton seorang guru dan Anton bukan pedagang kain. Baris ketiga, Q-nya bernilai salah. Benarnya apa? Anton seorang guru. Salahnya menjadi Anton bukan seorang guru. Oke, digabung. Anton bukan seorang guru dan di sini benar, Anton pedagang kain. Nilai S-nya adalah seperti itu di sini. Lanjut. P salah, Q-nya salah. Dari dua premis ini kita salahkan semua. Menjadi apa? Anton bukan seorang guru, Anton bukan pedagang kain. P konjungsi Q akan menghasilkan bagaimana? Anton bukan seorang guru dan Anton bukan pedagang kain. Itu. Jadi kalau ada dua pernyataan, premis 1, premis 2, maka nilai peluangnya akan ini tabel kebenarannya ada 4 peluang, 1, 2, 3, 4 atau 4 kemungkinan. Nah, sekarang contoh yang kedua. Di sini juga ada premis 1, premis 2. Anton itu manusia, apel adalah hewan. Anton itu manusia, itu nilainya benar ya. Kalau apel adalah hewan, nilainya adalah salah. Oke. P konjungsi Q. Anton itu manusia dan apel adalah hewan. Konjungsinya adalah salah. Di sini kalau diterapkan di sini berarti yang mana anak-anak? Benar, salah hasilnya salah ini. Benar, salah hasilnya salah. Kalau dibuat S-nya P-nya salah, Q-nya benar, hasilnya salah. Nah, bagaimana? Berarti Anton itu bukan manusia. Apel kalau di sini adalah hewan, berarti apel adalah bukan hewan. Berarti gini, Anton itu bukan manusia, apel adalah bukan hewan. Maka hasilnya di sini, Anton itu bukan manusia dan apel adalah bukan hewan di sini. Oke, bisa dipahami? Nah, pemahaman ini nanti akan diterapkan ketika saya kasih tugas beberapa kalimat yang nanti akan saya suruh kalian membuat konjungsi, negasi, konjungsi, dan disjungsi berdasarkan tabel kebenaran ini. Jadi kalau misalkan ada dua kalimat, berarti nanti ada dalam tabel konjungsi karena di sini ada 4 penalaran atau 4 peluang, berarti nanti ada 4. Itu ya, Nana. Lanjut. Sekarang adalah disjungsi. Disjungsi itu hampir sama pernyataannya dengan yang konjungsi, tapi di sini bedanya kalau disjungsi itu simbolnya begini dan artinya atau. Dalam matematika itu simbolnya adalah plus. B itu 1, S itu 0. B plus B hasilnya B. B plus 0 hasilnya B, S
plus B hasilnya B, S plus S hasilnya S, seperti ini. Tabel kebenaran ini tidak bisa dirubah-rubah ya. Tolong diperhatikan bahwa ini adalah nilainya mutlak. Jadi ini adalah patokannya. Dari dua pernyataan seperti ini, jika dibuat disjungsinya, maka ini adalah patokan. Kalian tidak bisa merubah-rubah daripada tabel kebenaran ini, anak-anak. Saya contohkan. Premis 1, P, Andi seorang guru, itu nilainya benar. Q, Didi pedagang kain, itu benar. Berarti P, Q benar, hasilnya benar. Bagaimana dalam kalimatnya? Andi seorang guru atau Didi pedagang kain. Atau disinilah yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah disjungsi. Nah, bagaimana membuat pernyataan di bawahnya? Jika P-nya benar, Q-nya salah. Dari Andi seorang guru, berarti sudah benar. Didi pedagang kain, berarti ini kan salah. Berarti Didi bukan pedagang kain. Bagaimana membuat konjungsinya? Berarti digabung. Andi seorang guru atau Didi bukan pedagang kain. Kalau di sini Andi bukan seorang guru karena S, P-nya, atau Didi pedagang kain. Yang ini, baris ini, Andi bukan seorang guru atau Didi bukan pedagang kain. Bisa dipahami? Ayo, semuanya memang harus fokus, harus disimak. Silahkan. Yang nomor 2, contohnya, Anton itu manusia, nilainya benar. Apel adalah hewan, nilainya salah. Perhatikan. Anton itu manusia atau apel adalah hewan. Berarti kalau P-nya benar, Q-nya salah, berarti di sini ya posisinya. Berarti P disjungsi Q hasilnya adalah benar. Nah, dari ini berarti dibuat kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka hasilnya bagaimana? Kalau P-nya salah, Q-nya benar, hasilnya seperti apa? Kalau P-nya salah, Q-nya salah, maka hasilnya seperti apa? Bagaimana? Oke, saya sangat mengharapkan bahwa dari yang sudah saya terangkan ini kalian bisa memahami. Kalau kurang paham nanti bisa diulang-ulang dalam melihat videonya ataupun nanti kamu bisa bertanya ke saya melalui WhatsApp ya anak-anak kalau misalkan kurang paham. Oke, setelah ini akan saya lanjutkan melalui WhatsApp group. Di sana akan saya buat sebuah tugas, nanti bisa dikerjakan di kertas atau di buku tulis kalian mengenai tugas penerapan tabel kebenaran. Nanti akan saya sajikan beberapa pernyataan, kemudian kalian buat tabel kebenaran dari disjungsi, konjungsi, dan negasinya. Begitu ya anak-anak. Ya, silahkan kegiatan ini disikapi dengan sebaik-baiknya dan tugas dikerjakan, kemudian dikumpulkan di link pengumpulan tugas. Demikian dari saya penyampaian materi hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.